Oh my god, setelah beberapa menit tonton lihat aku mukanya benar-benar nggak bisa digerakin. Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini Ricis akan membuat video tentang cara membuat wajah menjadi lebih cerah, putih alami, glowing, dan yang pasti mulus, semulus jalan tol di dini hari. Karena pagi, siang, sore, malam macet, jadi dini hari aja. Pasti teman-teman pada kepo, gimana sih cara membuat wajah bisa jadi cakep, bisa jadi bening dengan bahan-bahan alami. Makanya like dulu video ini sambil nonton, sambil di-subscribe bagi yang belum. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa, Ricis nggak maksa. Tapi kalau nggak di-subscribe, yaudah aku berhenti aja lah buat video. By the way, hari ini syutingnya di pojokan pintu, udah kayak tuyul. Yang pertama yang harus teman-teman miliki adalah mangkok. Pecah telurnya. Jadi mangkok ini nanti untuk naruh maskernya. Kedua, kuas. Nanti kuas ini berfungsi untuk menyapu masker di wajah Anda. Ketiga, garpu. Tapi bukan untuk makan, bukan untuk bersanding dengan sendok, tapi dia untuk selain mengocok apa ya bahasanya? Mengaduk-ngaduk masker di mangkok ini. Kemudian ada jeruk nipis. Kenapa jeruk nipis? Karena dia mengandung vitamin C. Dan kata orang, vitamin C itu bagus banget untuk kulit. Bisa mencerahkan, bisa memutihkan. Ya pokoknya bagus lah ya. Dan bahan utamanya adalah telur ayam kampung. Lihat teman-teman pasti pada penasaran kan, kenapa sih kita harus pakai telur ayam kampung? Apakah dia mau pulang kampung? Apa dia dari kampung? Apa dia kangen kampung halaman? Ya yang jelas kita pakai telur aja ya. Langkah utama kita harus bukain telurnya. Dan ingat, jangan sampai kuningnya pecah. Which is, kita hanya membutuhkan putih telurnya saja. Karena kalau kecampur kuningnya, teman-teman tahu kan, akan mengeluarkan bau. Jadi usahain kita hanya pakai putih telurnya saja. Jadi mecahin telurnya juga harus hati-hati teman-teman. Jangan sampai kuningnya terpecah. Kemudian campur dengan jeruk nipis. Jeruk nipisnya sedikit aja teman-teman, karena takut nggak mengental lagi. Jangan terlalu banyak, karena kalau kebanyakan bisa nggak kental. Sementara masker putih telur ini harus terjaga kekentalannya. Aduk. Dan ada lagi yang paling penting adalah teman-teman harus menggunakan niat. Karena kalau nggak pakai niat, gimana mau bersihin muka? Langkah selanjutnya adalah bersihin muka terlebih dahulu. Nggak boleh ada bedak, nggak boleh ada foundation atau yang lainnya di sekitaran muka yang mau teman-teman pakein maskernya. Jadi bener-bener literally harus bersih. Sama seperti hati harus bersih dari kenangan masa lalu, apalagi kenangan mantan dimana dia udah dapat gebetan baru. Waduh. Gimana? Udah bersih belum mukanya Ricis? Mukanya sih udah bersih, hatinya belum. Habis ngeliat dia jalan sama yang lain. Kalau Ricis mah nggak apa-apa. Malah jadi curhat. Bawah mata penting. Alright, sepertinya wajahnya Ricis udah bersih. Kita tunggu sampai kering. Oke, mukanya Ricis udah kering, udah nggak basah lagi, dan udah bersih, dan juga udah siap untuk kita pakein masker putih telur. I like it. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang aja teman-teman, nggak ada bau amis atau nggak ada bau sedikit pun. Jadi jangan takut, karena baunya cuma berasal dari kuning telur. Sementara kita nggak nyampurin kuning telur di masker kita. Jadi kita cuma pakai putihnya doang. Jidat. Jidatnya jenong banget ya, udah kayak lapangan bola. Bawah mata penting banget karena masker putih telur ini bisa mengurangi garis di wajah, terutama garis-garis halus di bawah mata. Jadi penting banget. Oke. Oh my god, harus rata. Kalau ngantar belang kayak cabai-cabean kan nggak lucu. Tenang ya, sekali lagi teman-teman tenang, nggak ada bau apapun, nggak ada bau amis, nggak ada bau ketek, nggak ada bau kaki, nggak ada bau mantan, dan nggak ada bau-bau orang mau PHP-in kita. Tenang baik. Ini kalau pakai tebal-tebal justru nggak apa-apa teman-teman. Gimana? Mukanya Ricis udah lengkap dipakein masker putih telur dan kelihatan glowing banget kan, daripada pakai yang terbuat dari bahan kimia. Mending kita pakai bahan yang alami. Jadi ini yang buat muka aku halus, terus nggak ada kerutan. Sayang gitu tuh, masih banyak banget sisanya. Masih bisa dipakai buat muka yang lain. Tapi untungnya muka Ricis cuma satu, karena nggak suka cari muka. Dan sekarang Ricis lagi nunggu maskernya kering. Well, sambil nunggu Ricis pakein kipas biar cepet kering. Enaknya adem. Jangan tanya kipasnya beli di mana, karena nggak di endorse. Jadi kalau mau beli kipas ini, cari tahu sendiri.
Kalau maskernya mengering, dia akan tiba-tiba kayak kaku gitu mukanya, karena telurnya akan mengering di wajah kita. Muka aku sekarang udah mulai agak kaku, dimana mulut aku udah susah digerakin karena bener-bener maskernya udah hampir kering. Which is muka aku sekarang kaku banget, kayak kanebo kering. Oh, kaku banget. Tapi teman-teman jangan khawatir, ini maskernya kaku dan kering untuk membuat muka kita lebih kencang lagi, lebih kinclong, jadi telurnya mengering gitu. Tapi tenang, tidak akan terjadi apa-apa. Ya paling kalau kaku nggak balik. Muka aku semakin kaku teman-teman. Bener-bener aku nggak bisa ketawa, nggak bisa ngomong. Oh my god. Setelah beberapa menit, teman-teman lihat, aku mukanya bener-bener nggak bisa digerakin karena kaku banget, sampai bibir aku nggak bisa gerak. Teman-teman lihat, ini udah kering banget tuh. Bagian atas juga, ini bagian bawah mata juga. Tayang kulin-kulin. Udah nggak bisa ketawa. Tapi yang paling kelihatan itu yang di bawah sini. Dan tadi agak kena kerudung sedikit, but it's okay. Nggak akan bau, nggak akan lengket, nggak akan kenapa-napa. Dia akan bau kalau kamu nggak mandi seminggu. Oke, sekarang kayaknya udah siap untuk dibersihin. Dan teman-teman ingat, bersihinnya harus pakai air hangat. Jangan pakai air dingin, apalagi air comberan, karena akan sia-sia. Lo udah maskeran capek-capek masa pakai air comberan. Gunain kapas. Kenapa harus pakai air hangat? Karena air hangat itu bisa membuka pori-pori, membuka apa penutup ya? Ya pokoknya gitulah. Aku bersihinnya dari atas sampai bawah ya. Dari kanan deh. Kita bersihin maskernya pakai air hangat dan kapas. Kalau saran aku jangan pakai anduk ya, karena anduk itu serat kainnya agak kasar. Jadi kalau bisa pakai yang lembut aja. Kalau mau lembut lagi pakai dauni. Loh, kenapa jadi dauni ya? Bawahnya lagi. Ih, muka aku jadi nggak kaku lagi. Enak. Ya, seenggaknya aku bisa ngobrol lah. Udah, sekarang bagian jidat yang kata orang lebar banget, kayak lapangan bola. Ini mah bukan lapangan bola, lapangan GBK. Ini di dekat mata tadi kayak ada tumpahan-tumpahannya gitu. Ada sisaan telur. Oke deh, sudah bersih. Kelihatan kan? Lebih kinclong. Keringinnya boleh pakai tisu kering atau boleh juga dikeringin pakai kipas angin. Gimana teman-teman? Makin kinclong nggak? Kalian komen di bawah, menurut kalian tips dari Richeese ini bermanfaat atau enggak? Dan mungkin teman-teman punya masukan lain, cara untuk memutihkan wajah dan menghaluskan wajah seperti apa? Komen juga di bawah. Teman-teman bisa lihat hidungnya Richeese glowing banget. Tuh, tadi nggak se-glowing ini teman-teman. Dan lebih putih alami. Tuh, jadi licin. Tuh lihat, licin banget. Kalau ada lalat lewat, kepleset kali ya. Dan teman-teman, thank you udah nonton tipsnya Richeese kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, juga share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.